Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat untuk terus belajar. Jumpa lagi dengan Yusuf Suheri. Kita belajar bersama lagi pada materi administrasi pajak. Pertemuan kali ini, materi yang akan dibahas yaitu menghitung pajak berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pribadi. Sebelum mengikuti pembelajaran kali ini, pastikan kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari kegiatan belajar ini, Anda diharapkan mampu menghitung pajak berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari materi 1. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21. 2. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. 3. Pengurangan yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto PPh pasal 21. Pertemuan kali ini kita akan membahas materi perhitungan pajak pribadi berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Perhitungan ini berlaku untuk pegawai tetap, penerima pensiun, distributor perusahaan multilevel marketing, atau direct setting dan kegiatan sejenis lainnya. Tarif yang akan dibahas untuk materi ini yaitu Pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas satu perhitungan untuk menghitung besarnya tarif pajak pribadi untuk pegawai tetap dengan dasar tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Penghitungan pajak pegawai tetap. Pegawai tetap meliputi pejabat negara, PNS atau ASN, anggota TNI, polisi, pejabat negara lainnya, pegawai BUMN, BUMD, pegawai tetap pada satu lembaga atau perusahaan, anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Mari kita bahas untuk perhitungan besarnya tarif pajak untuk pegawai tetap. Penghasilan kena pajak diperoleh dari jumlah penghasilan kotor dikurangi hasil penjumlahan dari biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan iuran lain yang dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan sehingga menghasilkan penghasilan bersih. Penghasilan bersih kemudian dikalikan 12 bulan atau 1 tahun masa pajak. Kemudian dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Dari hasil pengurangan, penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak disebut penghasilan kena pajak. Untuk lebih jelasnya, kita simak satu studi kasus berikut ini. Yusuf Suheri, seorang PNS golongan 4A, memiliki NPWP dengan nomor 088036256
8603000. Pada bulan Januari 2017 memiliki gaji pokok sebesar Rp3.500.000. Tunjangan istri sebesar 10%, tunjangan anak 2% per anak, tunjangan fungsional Rp3 juta. Tuan Yusuf juga membayar iuran pensiun sebesar 4,75%. Statusnya dengan anak 2 atau K2. Asumsi Januari sampai Desember 2017 bekerja penuh. Sebelum melakukan perhitungan untuk studi kasus tadi, kita ingat kembali untuk penghasilan tidak kena pajak yang akan kita gunakan, yaitu penghasilan tidak kena pajak tahun 2016. Adapun PTKP-nya adalah sebagai berikut. Perhitungan penyelesaian pajak untuk Yusuf Suheri berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pribadi. Gaji pokok Rp3.500.000, tunjangan istri 10% dari gaji pokok yaitu Rp350.000, tunjangan anak 2 anak dikali 2% yaitu 4%, dikali gaji pokok hasilnya Rp140.000, tunjangan fungsional yang diperoleh oleh Yusuf Suheri sebesar Rp3 juta. Maka jumlah penerimaan atau jumlah penghasilan bruto selama 1 bulan yaitu Rp6.990.000. Untuk menghasilkan gaji bersih selama 1 bulan, maka dikurangi oleh biaya jabatan. Biaya jabatan 5% dikali dengan penghasilan bruto 1 bulan, yaitu Rp6.990.000, yaitu Rp349.500. Maksimal untuk biaya jabatan yaitu sebesar Rp500.000 karena berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak untuk wajib pajak pribadi. Dikurangi oleh biaya pensiun sebesar 4,75% dikali Rp6.990.000, hasilnya Rp332.025. Maka untuk menghasilkan gaji bersih selama 1 bulan, yaitu penghasilan bruto atau penghasilan kotor 1 bulan dikurangi Rp681.525. Ini merupakan hasil penjumlahan dari biaya jabatan dan biaya pensiun. Untuk menghasilkan penghasilan neto tadi, maka penghasilan bruto dikurangi hasil dari biaya jabatan dan biaya pensiun, maka penghasilan bersih per bulan sebesar Rp6.008.475. Nah, untuk menghasilkan 1 tahun, maka Rp6.308.475 dikali 12 bulan, hasilnya Rp75.701.700. Penghasilan tidak kena pajak K2 seperti yang sudah disampaikan untuk PTKP K2 yaitu sebesar Rp67.500.000. Maka hasil dari penghasilan bersih selama 1 tahun dikurangi PTKP hasilnya yaitu Rp8.201.700, dibulatkan menjadi Rp8.202.000. Untuk pajak penghasilan atas gaji Yusuf Suheri
pajaknya yaitu sebesar 5% dikali Rp8.201.700, hasilnya Rp410.085. Kenapa dikalikan 5%? Karena penghasilannya di bawah 50 juta rupiah. Dibulatkan menjadi Rp410.100 per tahun. Untuk pajak 1 bulan yaitu Rp410.100 dibagi 12, hasilnya Rp34.175. Dibulatkan menjadi Rp34.200 per bulan. Demikian perhitungan besarnya tarif pajak yang dihitung berdasarkan tarif atas dasar penghasilan kena pajak. Untuk lebih memahami lagi materi pada pertemuan kali ini, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini. Perlu diingat kembali, tarif pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang akan kita gunakan dalam menghitung studi kasus tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut. 1. Pajak untuk penghasilan sampai dengan 50 juta rupiah sama dengan 50% dikali penghasilan kena pajak. 2. Pajak untuk penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah, yaitu 15% dikali hasil dari PKP dikurangi 50 juta rupiah. 3. Pajak untuk penghasilan 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, yaitu 25% dikali PKP dikurangi 250 juta rupiah. Keempat, pajak untuk penghasilan di atas 500 juta rupiah, yaitu 30% dikurangi hasil dari PKP setelah dikurangi 500 juta rupiah. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kita berjumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Selamat siang dan tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.